Tangan pun dia pakai sarung tangan, baru hitam-hitam semua dari atas sampai bawah. Terus dia pegang parang, peda. Kayak tadi saya bilang, kami tidak bawa kunci, jadi kami kesulitan untuk keluar dari lokasi itu. Dan ya cuma lari dengan tangan, jadi tidak tahu mau keluar bagaimana. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kami harus panjat itu pagar. Tapi pagar itu tinggi juga, tinggi sekali. Sebenarnya tidak bisa. Saya dan partner cuma saat itu so gemetar sekali. Terus takut juga, Tuhan bagaimana ini mau panjat ini pagar. Terus kami di belakang toilet, ini laki-laki yang banyak sekali ini, dorang so di depan toilet. Cuma lagi cari kami bersembunyi di mana. Saya dan partner cuma diam, Tuhan tolong bantu kami berdua. Terus habis itu partner bilang, saya duluan yang panjat. Jadi di pagar itu, di atas itu ada yang tajam-tajam itu yang iya, kawat duri. Itu tidak tahu lagi mau bikin bagaimana, intinya panjat Jo. Kalau tidak panjat, jadi kami harus panjat. Dan waktu itu saya yang panjat pertama, setelah itu sudah ada laki-laki yang semua ke belakang di partner, jadi dia so gemetar sekali, terus so mau menangis dan hampir menangis karena so ketakutan, jadi so tidak bisa panjat itu, so gemetar. Jadi cuman Tuhan tolong, dan akhirnya dia bisa panjat itu pagar dan ke sebelah, dan kami sudah ada di luar pagar itu. Puji Tuhan, setelah itu so ketakutan, partner so lemah sekali, jadi dia sudah kesulitan untuk jalan. Kayak mau jalan tapi sudah sanggup jalan, Tuhan begitu. Dan saya cuma bilang sama partner, ayo orang bisa jalan, bisa jalan. Setelah itu sambil ketakutan, tidak tahu mau kemana. Karena itu posisinya malam hari, terus toa dan itu tadi kami so tidak ambil lagi, maksudnya so tidak bisa gunakan lagi. Jadi sudah di dalam kegelapan dan posisinya lokasi itu masih kayak sebagian itu kayak masih hutan-hutan besar dia punya jalan. Jadi untuk jalan juga Tom tidak tahu mau jalan kemana. Terus malam itu saya dan partner cuma harus pergi dari tempat sini kalau mau selamat. Harus berusaha untuk jalan walaupun gelap. Dan saya punya partner ini sudah menangis, tapi kami berdua saling menguatkan untuk sama-sama jalan. Jadi kami ambil keputusan untuk jalan di dalam ini gelap, tidak pakai senter atau penerang. Dan di saat kami jalan itu, saya punya partner ini belum pernah keluar dari lokasi, jadi dia belum tahu rumah desa-desa di sini tuh warga-warganya dia punya rumah di bagian sebelah mana. Dan saya juga cuma pernah satu kali ikut saja salah satu tete di sana, dan itu pun dia antar saya di malam hari, jadi tidak terlalu hafal itu jalan sebenarnya. Tapi malam hari itu Tuhan tunjukkan jalan yang kami sendiri tidak tahu mau jalan kemana. Jadi saya dan partner terus jalan sambil ketakutan dan berdoa. Dan Tuhan buat satu hal yang luar biasa yang saya lihat di malam itu. Ketika kami jalan dalam kegelapan, ada satu kunang-kunang kecil yang dia keluar dari entah dari mana itu, pokoknya terus dia keluar dan ada di depan saya dan partner. Dan kami hanya ikut kunang-kunang itu, jadi dia terbang kemana, kami jalan ikut saja kunang-kunang itu. Dan apa yang Tuhan buat, kami jalan sekitaran setengah jam sambil ketakutan apakah pria-pria tadi itu akan kejar kami atau tidak, atau mereka so ada di sebelah mana, karena mereka tentunya lebih tahu lokasi itu daripada kami. Tapi Tuhan tuntun kami dengan kunang-kunang itu sampai kami tiba di salah satu rumah. Pertama kami di atas ketinggian dan kami lihat ke bawah ada satu rumah yang terang, dari semua tempat itu gelap, artinya rumahnya berjarak-jarak dengan warga yang lain, dan kami berusaha untuk turun ke bawah di rumah itu. Dan apa yang Tuhan buat, ketika kami sudah temui rumah itu, kunang-kunang itu sudah tidak ada. Dan Tuhan baik sekali karena ketika kami minta tolong itu sudah hampir jam 2 ke jam 3 begitu, jadi tentunya orang istirahat ya. Tapi ketika kami minta tolong dan kami ketuk itu pintu rumah itu, yang keluar adalah tete yang pernah antar saya dan bawa saya ke rumahnya dia. Tuhan tuntun kami untuk pergi ke situ, dan luar biasa Tuhan tidak lepas tangan dalam ketika kami ketakutan dan pikir kalau kami tidak bisa keluar dari masalah yang tadi. Dan
Hal yang sama Tuhan buat ketika kejadian itu terjadi. Pagi hari pas saya datang di tempat di mana kami beristirahat tadi malam dan preman-preman datang, rumah itu pintu dan pagar besi dan juga rumah itu tembok, mereka sudah kasih rubuh juga temboknya dan pintunya, dan mereka kasih rusak semua isi rumah yang ada di dalam rumah itu. Namun Tuhan menyelamatkan saya dan partner saya. Dan beberapa waktu ke depan setelah kejadian itu, saya punya partner mungkin agak sedikit trauma, jadi agak takut untuk datang kembali di lokasi itu. Tetapi beberapa hari setelah itu kami dua bisa kembali lagi untuk tetap melanjutkan pelayanan di sana. Dan singkat cerita, di beberapa malam setelah itu kami tidak tidur di rumah yang sama, masih tahap perbaikan, jadi kami tidur di masih satu lokasi yang sama tapi di rumah yang berbeda. Dan di rumah ini tuh, kalau yang tadi itu dari beton, ini bagian ruang belakangnya dari beton, dia punya depan semua itu dari kayu dan besi, dari kayu dan kaca. Jadi kalau untuk orang-orang Makassar rusak, saya pikir agak lebih mudah daripada beton tadi. Dan ketika malam hari saya dan partner beristirahat, kami tidak lagi jaga lokasi itu, kami pilih saja untuk istirahat tidur. Malam hari saya bermimpi untuk ketemu salah satu ibu-ibu bersama dengan dia punya anak. Jadi anaknya ini sementara gendong ini anak, tapi ada satu perempuan yang datang terus kayak mau buat jahat kepada ibu ini dan anaknya. Dan saya lihat dalam mimpi itu perempuan ini sementara pegang pistol. Dan saya berusaha untuk bisa tolong ibu ini dan dia punya anak. Dan akhirnya perempuan itu marah ke saya dalam mimpi, dan setelah itu dia kejar saya, jadi saya pergi di belakang pintu dan berusaha untuk, Tuhan, kalaupun pistol itu nanti perempuan itu tembak saya, kalau Tuhan tidak izinkan untuk saya rasa sakit ataupun apa, berarti tidak akan seperti demikian, tidak akan rasa sakit. Dan ketika saya bicara dalam hati seperti itu, perempuan itu yang pegang pistol tadi datang, dan akhirnya dia melakukan seperti yang saya pikirkan tadi. Tapi puji Tuhannya, ketika dia tembak saya dengan pistol itu, tidak ada rasa sakit atau sesuatu yang lain yang saya rasakan. Dan puji Tuhan, setelah itu saya bangun dari mimpi, saya sudah keringat dingin. Dan setelah itu saya kasih bangun saya punya partner dan saya ceritakan apa yang baru saya alami dalam mimpi. Dan ketika saya selesai ceritakan hal itu, saya dan partner berdoa. Kami bertulut lalu berdoa. Dan setelah kami berdoa, hal yang luar biasa Tuhan izinkan buat kami rasakan lagi untuk kali kedua di malam hari itu. Dimana ketika kami berdoa amin dari doa tadi, di luar itu sudah banyak sekali orang ribut. Dan juga rumah itu dorang sudah lempar-lempar dengan batu. Itu adalah preman-preman yang saya tidak tahu apakah orang yang sama atau tidak. Tapi intinya rumah tempat yang kami tidur malam hari itu dikepung. Jadi dari semua sisi banyak sekali orang. Dan saya dan partner coba untuk buka gorden. Kami lihat banyak sekali laki-laki. Dorang sudah tutup, dorang punya badan semua, hanya muka dan juga hanya mata dan mulut yang kelihatan. Dan setelah itu dorong sepegang alat tajam dan ada yang sudah lempar-lempar kami dengan batu. Dan seperti tadi saya bilang, dia di rumah bagian depan itu hanya pakai kaca. Jadi kalau mereka lempar pakai batu, saya pikir akan mudah sekali untuk kasih rusak itu ruangan itu. Dan banyak sekali laki-laki yang di luar, jadi saya dan partner sudah takut. Kali itu memang saya punya tingkat takut itu lebih tinggi lagi, karena orang di dalam ruangan terus dikepung sama laki-laki banyak sekali. Jadi saya hanya pikir dua hal malam hari itu, kalau tidak selamat berarti saya akan mati. Kalaupun mati dalam keadaan yang cuma kasih mati, puji Tuhan, baru mati terus ada hal lain, saya lebih takut lagi untuk hal itu. Tapi Tuhan sekali lagi tidak lepas tangan, Tuhan sekali lagi tidak tinggal diam, dan Tuhan sekali lagi tidak biarkan kami. Jadi pada situasi yang menegangkan, saya sudah takut, banyak sekali orang di luar. Saya pikir untuk coba minta tolong. Saya sempat telepon salah satu kakak yang ada di Jakarta untuk minta tolong. Dan dia bilang kalau dia tidak bisa buat apa-apa, karena situasinya saat ini kami dan dia sangat jauh.
Kalaupun dia minta tolong, beberapa waktu pertolongan itu mau datang untuk tolong saya dan partner saya. Dan dia kasih saran saya dan partner untuk buka salah satu buku yang banyak sekali lagu-lagu di situ untuk kami nyanyikan. Terus saya sempat berpikir begini setelah tutup telepon itu, saya sudah gemetar sekali. Terus bagaimana kami bisa bernyanyi sedangkan bicara saja saya bicara putus-putus, takut, jadi gemetar. Apalagi mau bernyanyi. Saya pikir tidak bisa. Dan saya cuma ingat kakak itu pesan bahwa bernyanyi saja, Tuhan pasti tolong. Dan setelah itu saya ajak partner saya, sekali lagi kami berdoa, dan setelah itu kami buka itu buku dan kami bernyanyi dari lagu-lagu yang ada di dalam buku itu. Dan ketika kami bernyanyi, saya bernyanyi sambil takut-takut karena Tuhan. Saya berpikir kalau kami bernyanyi dan orang-orang di luar itu dengar suara kami, mereka tahu kami punya posisi di mana dan akan lebih mudah untuk mereka coba untuk bobol itu rumah dan masuk. Namun dalam pikiran saya seperti itu, tapi Tuhan berikan kemampuan untuk bernyanyi lebih keras lagi, dan lebih keras lagi. Dan dari suara yang kecil-kecil, takut-takut, gementar-gementar, Tuhan buat saya dan partner untuk dimampukan bernyanyi lebih keras, dan kami bisa bernyanyi dengan sekeras mungkin kami bisa bernyanyi. Dan ketika kami bernyanyi dari sekitaran jam 2 sampai sudah mau jam 3 ke jam 4, puji Tuhan, dari tadi yang banyak sekali orang, mereka sudah senter kami dari luar dan lempar-lempar kami dengan batu dan entah mereka bicara apa dengan bahasa sana. Intinya banyak sekali. Ketika kami bernyanyi dan suara semakin besar, orang-orang itu pun sedikit demi sedikit saya dengar suaranya mereka pun semakin kecil, terus lemparan batu itu semakin kurang, dan sedikit demi sedikit senter yang tadi banyak sekali, senter itu lokasi, itu ruangan, agak semakin berkurang, dan ketika kami bernyanyi terus, sudah saya dan partner rasa sudah tidak ada orang di luar lagi. Kami berhenti bernyanyi, kami berdoa, dan saya dan partner coba untuk buka lagi gorden dan lihat apakah masih ada orang di luar atau tidak. Tepat di jam 4 subuh, Tuhan kasih tunjuk, Tuhan punya kuasa buat saya dan partner, dan kami coba untuk keluar dari ruangan itu. Kami cek di sekitaran tempat itu bahwa masih ada orang atau tidak, apakah mereka sembunyi seperti yang semula yang pertama atau tidak. Tapi Tuhan bekerja sangat luar biasa, dan pagi subuh itu orang-orang itu sudah pergi. Jadi sudah tidak ada lagi orang-orang yang tadi mengepung tempat itu. Dan saya dan partner kembali masuk ke dalam dan kami berdua menangis sambil kami berdua berdoa dan menangis kalau Tuhan, kalau bukan Tuhan, kami tidak akan terlepas dari kepungan preman tadi. Kalau bukan cara Tuhan yang menguatkan kami mungkin bisa saja berpikir bahwa Tuhan akan lepas tangan. Dan saya sempat berpikir bahwa ketika Tuhan panggil saya ke tempat ini, apakah Tuhan akan biarkan saya mati di malam hari ketika banyak sekali preman yang tadi kepung kami. Namun Tuhan jawab pertanyaan itu beberapa saat ketika saya lihat bahwa preman-preman itu sudah pergi. Dan Tuhan buat sesuatu yang di luar dari pemikiran saya. Saya pikir kaca itu akan pecah dengan lemparan batu, tapi tidak. Jawaban Tuhan di pagi hari ketika jam 6, saya dan partner lihat itu lokasi samping rumah. Banyak sekali batu, tapi puji Tuhannya tidak ada satu bekas batu yang kena di kaca. Walaupun tadi malam banyak sekali preman yang kepung itu tempat, tapi itu menjadi satu hal yang luar biasa buat saya secara pribadi, bisa lihat kalau kaca-kaca itu tidak terkena batu sedikit pun. Dan satu ayat yang menguatkan saya dan partner, lebih khusus saya merasa dikuatkan sekali dengan ayat ini dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan menyertai saya dan partner saya sehingga dalam situasi sulit Dia berikan jalan keluar. Dan jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, Allah yang memanggil saya dan partner saya ke sana. Sehingga Allah yang sama pun yang menolong saya dan partner untuk bisa keluar dan tetap bertahan dari masalah-masalah yang kami hadapi di sana. Dan aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Janji Tuhan, Ia buat pertolongan yang luar biasa kepada saya dan partner saya. Dan
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan buat kemenangan yang sederhana, namun menurut saya itu luar biasa. Kenapa? Ketika kami hanya bernyanyi dan ketika kami gugup untuk melakukan perjalanan di dalam kegelapan, hal yang kecil tapi membawa satu sukacita yang luar biasa buat saya dan partner saya, di mana dia menuntun saya dan partner, dan juga lewat bernyanyi dia menyatakan kuasanya dan preman-preman itu pun pergi. Saya tidak tahu apa yang Tuhan buat di luar, saya tidak tahu apa yang Tuhan coba ketuk di hati preman-preman itu sehingga mereka bisa pergi. Tapi yang saya tahu adalah ketika saya takut bersama dengan partner saya dan gemetar, kami hanya bisa memuji Tuhan, Tuhan yang bekerja untuk kami. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat untuk kita semua. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.